Shalom semuanya, Besem Yeshua HaMashiach. Setiap orang akan menarik frekuensi yang sama seperti diri dia. Ya, setiap orang itu punya energi. Ya, setiap orang itu adalah getaran dan itu akan menarik energi atau dalam bahasa agamanya akan menarik roh-roh yang sama seperti dia, spirit-spirit yang sama seperti dia. Kita mau ada di benua ini, orangnya ada di benua mana, orangnya ada di kota mana, kita ada di kota mana. Ini nanti akan menarik, ini akan saling menarik. Ya misalnya melalui media sosial. Itu bisa karena kita mencari atau itu terjadi secara random atau secara acak. Misalnya kita nggak sengaja nih ketemu sama orang, ternyata ini frekuensinya sama, gitu ya. Contoh nih, misalnya contoh kecil ya. Seperti kita ini, aku pribadi misalnya punya ideologi Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Maka aku akan mencari atau dipertemukan dengan orang-orang yang ideologinya sama. Gitu. Pelan-pelan itu akan ditarik, ya saling tarik menarik, dipertemukan dengan orang-orang ideologinya sama. Seorang pembohong itu akan menghasilkan 100 pembohong lain. Seorang pemfitnah akan menarik pemfitnah lainnya yang frekuensi, yang getarannya itu sama. Itu. Aku punya sedikit cerita ya. Saya itu punya seorang abang senior dulu ya, itu sama kita di STT. Ya, ceritanya dulu ya. Jadi ternyata ketika dia sering melihat postinganku di Facebook, ya, saya kan sering nulis di Facebook dulu. Dan gara-gara tulisan itu banyak orang yang datang, bahkan banyak pendeta-pendeta itu yang tertarik, interest gitu. Jadi sebelum jadi pendeta dulu pun, saya sudah banyak kenal dengan pendeta-pendeta yang mereka tuh semua senior, tapi ngerasa fine, ngerasa nyaman aja gitu untuk berrelasi dengan saya. Pada saat si abang seniorku ini melihat tulisanku, baru tahu, kita sama-sama tahu ternyata kok ideologi kami sama, yang dulunya sebenarnya tri kan gitu. Nah, terus dia undanglah aku ke gerejanya, mana bapak beliau itu juga adalah pemilik perintis gereja itu. Jadi supaya aku di sana khotbah dan ngajarin kepada jemaat, sharing ya, khotbah tentang Tuhan itu satu. Nah, terus di Facebook itu aku ada kenal dengan seorang pendeta, itu namanya Pak Wawan, itu dia di Bandung. Dan juga aku kenal seorang, ada namanya Pak Manulang, dia udah tua, udah opung-opung, tapi itu pun kita kadang-kadang cerita-cerita sama kayak kawan ke kawan gitu ya. Whatever, kalau misalnya ada yang pahamnya yang satu dua, misalnya nih yang kurang sepaham gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai seorang teolog, apapun itu ilmu tampung, semua ilmu itu bisa dielaborasi, dipelajari. Tetapi yang penting adalah ideologi yang paling utama, yang urgennya kami semua sama-sama percaya satu, bahwa Tuhan itu adalah Echad. Dan ternyata setelah saya itu cerita-cerita dengan abang seniorku ini, ternyata dia tuh kenal sama Pak Wawan ini. Dan aku juga kenal, kami sama-sama nggak saling tahu kalau kami sama-sama kenal sama Pak Wawan ini. Dan ternyata juga kepada si opung si Manulang ini. Nah, ternyata si Pak Manulang ini lah yang membuat si abang seniorku ini yang jadi beralih ideologi. Jadi gara-gara Pak Manulang ini, akhirnya abang seniorku ini jadi Tuhan Echad. Jadi kami sama-sama nggak tahu, ternyata kami sama-sama mengenal orang-orang ini. Dan kemudian itu dipertemukan. Makanya ada istilah dunia ini sempit kayak daun kelor. Ya begitu, frekuensi kita itu akan dipertemukan, bahkan dengan tidak sengaja, secara random dengan orang-orang itu yang sama seperti kita. Ada satu ungkapan dari mentor saya, dia ini seorang ibu, ya. Dia bilang begini, Kezia, kalau kita betul-betul ikut Tuhan dan betul-betul hidup baru, ya, bahkan Tuhan itu akan mengatur pergaulan kita. Kita akan dipertemukan dengan pergaulan-pergaulan yang nggak ngasal, yang bisa besi menajamkan besi, yang good personality. Jadi gereja itu bukan hanya membutuhkan otak ya, not just brain, but personality, karakter. Maka kalau ada misalnya yang ngasal-ngasal, yang kurang-kurang membawa damai sejahtera, itu akan di-skip. Tuhan akan pisahkan sendiri. Makanya kemarin waktu kami tuh sharing-sharing di dalam grup debat, ya, sama seorang kawan, kami cerita-cerita tentang karunia rohani. Jadi kita itu harus punya kepekaan roh. Kenapa kita harus mengetahui yang namanya kepekaan roh? Sekali lagi ya, kita ini semua sama-sama belajar. Roh kita ini nggak sama semua ya, vibrasinya nggak sama, kepekaannya nggak sama. Itulah yang perlu dipertajam. Saya juga masih belajar. Dan kenapa kita harus punya partner atau orang-orang yang punya kepekaan roh ini untuk jadi pagar, untuk jadi jam alarm? Kenapa? Karena mereka bisa mengidentifikasi juga.
Mereka akan tahu ketika ketemu nih sama seseorang, kenapa bisa rohnya menolak. Ada satu spirit dari orang ini yang tidak baik. Maka dengarkanlah. Milikilah partner-partner yang punya karunia seperti ini. Nah, terus dia bilang begini, tapi Chris, ya, yang punya karunia seperti itu langka. Gak semua orang punya. Iya, yang bilang itu semua punya. Yang nabi-nabi palsu banyak. Makanya butuh nabi asli. Yang bisa mengidentifikasi, yang bisa memvalidasi itu adalah orang-orang yang juga punya karunia. Yang punya karunia, yang punya kepekaan itu. Yang palsu tidak bisa memvalidasi yang palsu, nggak bisa. Langka bukan berarti tidak ada. Kenapa kita nggak dipertemukan, saudaraku, dengan orang-orang seperti ini? Beberapa partner belakang saya itu, ada yang betul-betul punya karunia, penglihatan, nggak ngasal. Saya juga bukan orang yang ngasal-ngasal terima. Itu semua bisa terlihat dari mana? Pelayanannya dan buahnya. Sekali lagi, pelayanannya dan buahnya. Itu akan dibuktikan dari sana. Caranya berbicara. Kenapa kita nggak dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama seperti ini? Karena frekuensi kita bukan seperti itu. Frekuensi kita nggak di situ, jadi kita nggak ditarik, nggak dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya, yang energinya seperti itu. Maka yang diperlukan adalah hidup baru. Benar-benarlah hidup untuk Kristus. Gak ada lagi waktu untuk main-main, saudaraku. Yang penting sekarang kita itu mesti menajamkan besi. Orang-orang mana yang mengembangkan kerohanian kita? Everyone bisa bicara, talking about God every day. Semua orang bisa. Kita semua tahu teori tentang Tuhan. Apakah kita menghidupi Tuhan ini atau enggak? Ini yang perlu. Bahkan usia itu tidak menjamin kedewasaan rohani seseorang. Makanya Alkitab bilang, ada yang masih minum susu, ada yang masih makan bubur. Usia itu tidak menjamin kematangan, kemacuran, kedewasaan seseorang. No. Kedewasaan rohani itu bukan diukur dari usia. Justru kalau kita bicara nanti dari segi medis, dari segi ilmiah, semakin tua itu bisa mengalami penyusutan otak, semakin bebal, semakin susah dibentuk. Orang yang belum benar-benar hidup baru, yang belum benar-benar di dalam Kristus, yang tidak menghidupi, yang hanya just teori saja, itu sangat sulit dibentuk. Kerjanya itu hanya menanduk saja. Perhatikan, identifikasilah roh-roh yang seperti ini. Identifikasilah spirit-spirit yang seperti ini. Kalau gereja mau coba-coba, silakan. Coba-cobalah. Bersinergilah dengan orang-orang yang seperti ini. Silakan dan nikmati hasilnya. Oke. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesua bless.